Sobat History Zen, coba deh perhatikan gambar berikut ini. Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika melihat gambar-gambar tersebut? Gambar-gambar itu menunjukkan berbagai aktivitas menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai analisis pemahaman peristiwa sejarah melalui konsep berpikir diakronik dan sinkronik. Satu-satunya hal yang kita pelajari dari sejarah adalah bahwa kita tidak benar-benar belajar dari. Oleh karena itu, jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat History Zen, kembali lagi bersama saya Pak Okta di video pembelajaran sejarah. Nah, di segmen awal tadi kalian sudah melihat beberapa foto mengenai aktivitas menjelang proklamasi kemerdekaan. Bisa kita ketahui bahwa pendahulu-pendahulu kita melewati proses yang sangat panjang. Peristiwa-peristiwa tadi saling berhubungan satu sama lain. Lalu, bagaimana cara kita menganalisis rangkaian peristiwa tersebut? Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari lebih lanjut konsep berpikir diakronik dan sinkronik dalam menganalisis peristiwa sejarah. Bagaimana perbedaan sinkronik dan diakronik tersebut? Lalu, mengapa kita harus menggunakan konsep pola berpikir diakronik maupun sinkronik? Yuk, kita bahas bersama. Secara etimologi, diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia, yang artinya melintas atau melampaui, dan kronos, yang artinya adalah waktu. Berarti, diakronik adalah sesuatu yang melintasi atau melampaui dalam batasan waktu. Model berpikir diakronik ini lebih mengutamakan dimensi waktu dan sedikit memperhatikan keluasan ruang, sehingga akan membantu kita untuk lebih teliti dalam mengamati urutan peristiwa sejarah secara kronologis dari waktu ke waktu. Dengan pola pikir tersebut, kita mampu merekonstruksi peristiwa sejarah secara utuh dan runtut. Jadi, kesimpulannya, model berpikir ini cenderung memanjang dalam waktu dan menyempit dalam ruang. Nah, berikutnya tentang pola berpikir sinkronik. Sinkronik berasal dari kata sin yang artinya dengan dan kronos yang artinya waktu. Berarti, kajian dari pola pikir ini lebih menitik beratkan pada penelitian gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa, tetapi dengan waktu yang terbatas. Model berpikir ini lebih mengutamakan penggambaran ruang yang luas, namun tidak terlalu memikirkan dimensi waktunya. Coba deh perhatikan contoh berikut ini. Ini adalah peristiwa-peristiwa sejarah yang sebelumnya kita analisis memakai konsep berpikir diakronik. Kita ambil contoh peristiwa sejarah dalam dimensi ruang tertentu, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Pada peristiwa tersebut, kita tidak terlalu fokus akan dimensi waktu, namun apa saja yang terjadi selama peristiwa Rengas Dengklok berlangsung. Karena model berpikir ini menggambarkan aspek ruang yang lebih luas, maka konsep ini akan bersentuhan dengan keilmuan sosial lain sebagai ilmu bantu untuk menganalisis lebih lanjut. Misalkan sosiologi, ekonomi, politik, geografi, antropologi, dan ilmu-ilmu sosial yang lain. Fokus dari kajiannya adalah apa saja yang terjadi dalam suatu peristiwa tersebut, sehingga cakupan kajian akan lebih mendalam dan sistematis.
Kenapa Bung Karno dibawa ke Rengas Dengklok? Itu relatif dekat dengan Jakarta, karena kalau misalnya ada apa-apa mereka bisa bergerak cepat gitu. Nah makanya Bung Karno dibawa ke sana dan diamankan ke sana dengan harapan Bung Karno bisa clear dari pengaruh Jepang dan bisa langsung mengucapkan proklamasi di Rengas Dengklok. Jadi kesimpulannya, model berpikir sinkronik ini cenderung melebar dalam ruang dan menyempit dalam waktu. Jadi bagaimana Sobat Historizen? Bisa dipahami ya? Bagaimana perbedaan antara pola berpikir diakronik maupun sinkronik? Pola berpikir diakronik akan memberikan pemahaman kepada kita terkait hal-hal dalam peristiwa sejarah secara runtut dan utuh. Sedangkan dengan memakai pola pikir sinkronik akan membantu kita untuk menjelaskan hal-hal yang lebih detail dan mendalam terkait dengan peristiwa sejarah. Jadi, kedua analisis tersebut akan saling melengkapi satu sama lain, sehingga konstruksi pemikiran dalam analisis peristiwa sejarah akan semakin lebih sempurna. Nah, Sobat Historizen, sampai di sini dulu ya video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bye-bye.